Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 UIN Sunan Ampel Surabaya PGMI 5C akan membuat media interaktif mengenai pembelajaran matematika dengan materi faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil kelas 4. Kompetensi dasar yakni 3.6 menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan FPB dan KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dan 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan FPB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikatornya yakni 3.6.1 siswa mampu mengidentifikasi cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK, dan 4.6.1 siswa mampu menerapkan cara penyelesaian dalam menentukan FPB dan KPK dalam menyelesaikan suatu masalah yang nyata. Tujuan pembelajarannya adalah melalui video pembelajaran yang disajikan oleh guru, siswa mampu mengidentifikasi cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK, serta mampu menerapkan cara penyelesaian dalam menentukan FPB dan KPK dalam menyelesaikan suatu masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana sih cara menyelesaikan FPB dan KPK? Mari kita simak pembahasan berikutnya. Lah, kembali lagi bersama kami di sini di pembelajaran matematika. Di sini kita akan membahas tentang materi KPK dan FPB di kelas 4. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut KPK dan FPB, alangkah lebih baiknya kita mereview pembelajaran yang sebelumnya tentang faktor bilangan, kelipatan bilangan, faktor prima, dan faktorisasi. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang faktor bilangan. Faktor bilangan. Bilangan A disebut faktor dari bilangan B jika A habis membagi B. Biar lebih paham lagi, kita simak contoh berikut ini. Tentukan faktor dari bilangan 30. Caranya, kita cari perkalian dua bilangan yang bisa menghasilkan 30. Seperti tabel di samping ini. 1 kali 30 akan menghasilkan 30. 2 kali 15 akan menghasilkan 30. 3 kali 10 akan menghasilkan 30. 5 kali 6 akan menghasilkan 30. Begitu seterusnya. Jadi, faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Kita lanjut lagi ya. Apa sih kelipatan bilangan itu? Siapa yang tahu? Ya, kelipatan bilangan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contohnya seperti tabel perkalian berikut ini. Contoh kelipatan 5. Seperti tabel di samping ini. Kelipatan 5 bisa kita selesaikan dengan cara tabel perkalian seperti ini ya. 1 kali 5 sama dengan 5, 2 kali 5 sama dengan 10, 3 kali 5 sama dengan 15, begitu seterusnya. Sampai kalian mau. Di sini kami hanya menyertakan sampai kelipatan 7 saja. Jadi, kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Oke, selanjutnya adalah faktor prima. Faktor-faktor yang berupa bilangan prima itu disebut faktor prima. Jangan lupa ya, apa sih bilangan prima itu?
Kita ingat-ingat lagi ya. Bilangan prima adalah bilangan yang tepat memiliki dua faktor, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Apa saja bilangan prima itu? Ya, seperti di lingkaran di samping ini, bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11. Untuk lebih paham lagi, kita simak contoh berikut ini. Faktor prima dari bilangan 30 ini, siapa yang tahu berapa sih faktor prima yang ada di bilangan 30 ini? Ya, faktor dari bilangan 30 ini adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Yang termasuk faktor prima adalah 2, 3, dan 5. Kenapa? Karena 2, 3, dan 5 adalah faktor prima. Karena bilangan tersebut hanya mempunyai dua faktor atau hanya bisa dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan 2 hanya bisa dibagi dengan 1 dan 2 saja kan? Begitu juga dengan bilangan 3 dan bilangan 5. Jika bilangan 6, kenapa tidak masuk ke dalam faktor prima? Karena bilangan 6 ini bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan 6, bisa dibagi dengan 3, melebihi 2 faktor. Begitu juga 10, 15, 30. Jadi yang termasuk faktor prima adalah 2, 3, dan 5. Jadi ingat-ingat ya, bilangan prima itu apa? Oke, bilangan yang tepat memiliki dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Atau lebih mudahnya lagi, bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, kemudian ya, faktorisasi. Faktorisasi itu apa sih? Oke, faktorisasi adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan prima. Langkah-langkahnya adalah bagilah bilangan dengan bilangan 2. Ulangi jika memungkinkan. Yang kedua adalah bagilah bilangan dengan bilangan 3. Ulangi jika memungkinkan. Yang ketiga adalah bagilah bilangan dengan bilangan 5. Ulangi jika memungkinkan. Yang keempat, bagilah bilangan dengan bilangan 7, ulangi jika memungkinkan. Kita langsung ke contohnya ya. Oke, contohnya adalah carilah faktorisasi bilangan 24 menggunakan pohon faktor. Caranya adalah 24. Langkah yang pertama harus diperhatikan tadi adalah bagilah dengan huruf prima, yaitu 2. Oke. 24 dibagi 2 dapat berapa? 12. 12 bisa dibagikan menggunakan bilangan prima? Ya, menggunakan bilangan 2. Menghasilkan 6. 6 bisa dibagi lagi dengan bilangan prima 2. Menghasilkan 3. 3 tidak bisa dibagi lagi. Jadi, sampai di sini pohon faktor dari 25. Dapat disimpulkan faktor dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3, atau bisa 2 pangkat 3 dikali 3. Seperti itu.
Semoga penjelasan ini bisa jelas untuk mengantar kalian lebih dalam lagi membahas tentang KPK dan FBB. Simak penjelasan berikutnya ya. Selanjutnya kita akan pelajari tentang KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Selanjutnya kita pelajari terlebih dahulu tentang pengertian KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Sedangkan KPK adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih yang terkecil. Selanjutnya yaitu cara untuk menentukan KPK. Di sini ada 3 cara yang akan kita pelajari. Pertama yaitu mencari kelipatan persekutuan antara dua bilangan atau lebih. 2. Dengan menggunakan pohon faktor. Dan yang ketiga, dengan perkalian tegak lurus ala Paman Apik. Contoh soal. Tentukan KPK dari 9 dan 12. Cara pertama yaitu dengan menggunakan kelipatan persekutuan. Kelipatan dari 9 yaitu 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 12 yaitu 12, 24, 36, 48, 60, dan seterusnya. Dari kelipatan 9 dan 12 yang sama yaitu angka 36. Maka kelipatan persekutuan terkecil dari 9 dan 12 yaitu 36. Cara kedua untuk mencari KPK yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Pertama kita hitung dulu angka 9. Angka 9 bisa dibagi dengan 3 dan hasilnya adalah 3. Kemudian angka 12 bisa dibagi dengan angka 2 dan hasilnya angka 6. Kemudian angka 6 dibagi lagi dengan angka 2 dan hasilnya 3. Maka faktorisasi dari 9 yaitu 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 2. Dan faktorisasi dari 12 yaitu 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Selanjutnya untuk mencari KPK, kita kalikan semua angka dan jika ada angka yang sama maka kita pilih pangkat yang paling besar. Maka KPK dari 9 dan 12 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 36. Cara ketiga untuk mencari KPK yaitu dengan perkalian tegak lurus ala Paman Apik. Di sini angka 9 dan angka 12 akan sama-sama kita bagi dengan angka 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Maka angka 3 sebagai pembagi itu adalah tegak dan angka 3 dan 4 dari hasil pembagian itu lurus. Maka untuk mencari KPK kita kalikan angka yang tegak dengan angka yang lurus. Maka KPK dari 9 dan 12 yaitu 3 dikali 3 dikali 4 sama dengan 36. Dari ketiga cara yang sudah kita lakukan hasilnya sama, yaitu sama-sama 36. Maka 3 cara tersebut bisa kita gunakan untuk mencari KPK.
Anak-anak, sekarang mari kita lihat contoh soal KPK berikut ini. Contoh soal yang pertama. Ada 3 lampu. Lampu A menyala setiap 8 detik. Lampu B menyala setiap 15 detik. Dan lampu C menyala setiap 20 detik. Pertanyaannya, berapa detik sekali ketiga lampu itu menyala secara bersamaan? Untuk menjawab soal yang tadi, kalian harus mencari terlebih dahulu KPK dari 8, 15, dan 20. Faktorisasi prima dari 8 adalah 2 pangkat 3. Faktorisasi prima dari 15 adalah 3 kali 5. Faktorisasi prima dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5, yang artinya sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. KPK dari 8, 15, dan 20 adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5, sama dengan 8 kali 3 kali 5, yang hasilnya 120. Jadi, ketiga lampu menyala secara bersamaan setiap 120 detik atau sama dengan 2 menit. Contoh soal yang kedua. 3 bus tiba di terminal bersamaan. Bus pertama tiba di terminal setiap 15 menit. Bus kedua tiba di terminal setiap 30 menit. Dan bus ketiga tiba di terminal setiap 25 menit. Pertanyaannya, kapan ketiga bus akan tiba di terminal bersamaan kembali? Untuk menyelesaikan soal tadi, kamu harus mencari KPK dari 15, 30, dan 25 terlebih dahulu. Faktorisasi prima dari 15 adalah 3 kali 5. Faktorisasi prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Faktorisasi prima dari 25 adalah 5 pangkat 2. KPK dari 15, 30, dan 25 adalah 2 kali 3 kali 5 pangkat 2, yang hasilnya 150. Jadi, ketiga bus tiba di terminal bersamaan kembali setelah 150 menit. Materi selanjutnya adalah FPB. Apa itu FPB? FPB adalah kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar. FPB adalah faktor dari bilangan-bilangan yang nilainya paling besar di antara faktor persekutuan yang sama lainnya. Bagaimana cara menghitung FPB? Cara menghitung FPB dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu menggunakan pohon faktor dan menggunakan teknik sengkedan. Berikut adalah contoh soal FPB. Contoh soal pertama menggunakan pohon faktor. Tentukan FPB dari angka 40 dan 60. Pertama-tama, kita harus membuat pohon faktor dari angka 40. Faktorisasi prima dari angka 40 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 5 atau sama dengan 2 pangkat 3 kali 5. Selanjutnya, kita harus membuat pohon faktor dari angka 60. Faktorisasi prima dari angka 60 sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 5 atau sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Untuk menentukan FPB, kita harus mengalihkan faktor prima yang sama tapi dengan pangkat yang terkecil.
Nah, dari faktorisasi prima dari angka 40 dan 60, ada dua angka yang sama ya, yaitu angka 2 dan angka 5. Jadi, FPB dari angka 40 dan 60 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5, sama dengan 20. Selanjutnya adalah contoh soal FPB menggunakan teknik sengkedan. Contoh soalnya adalah Citra mempunyai 90 permen dan 60 coklat. Permen dan coklat tersebut akan dibungkus di dalam kantong plastik dengan jumlah sama banyak. Berapa paling banyak kantong plastik yang diperlukan Citra? Nah, untuk menghitung soal FPB menggunakan teknik sengkedan sama ketika kita mau menentukan KPK. Angka 90 dan 60 pertama-tama harus dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 90 dibagi 2 sama dengan 45. 60 dibagi 2 sama dengan 30. Selanjutnya kita bagi lagi dengan bilangan 2. Karena 45 tidak bisa dibagi 2, maka di sini tetap kita tulis dengan 45. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Selanjutnya kita bagi dengan angka 3. 45 dibagi 3 sama dengan 15. Dan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kita bagi lagi dengan angka 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Sedangkan 5 tidak bisa dibagi 3, jadi di sini tetap kita tulis dengan angka 5. Selanjutnya kita bagi dengan angka 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, untuk menentukan FPB dengan menggunakan teknik sengkedan, kita harus mengalihkan semua faktor prima yang dapat membagi kedua bilangan. Faktor prima yang dapat membagi kedua bilangan tersebut adalah angka 2, angka 3, dan angka 5. Jadi, FPB dari 90 dan 60 sama dengan 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30. Jadi, plastik yang diperlukan oleh Citra adalah 30 lembar. Mudah kan ya? Selamat belajar. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.